meningkatkan kesadaran serta pemahaman tentang pendidikan. CPC sendiri itu memiliki 2 kajian bulanan. Yang pertama itu ada kajian bedah konsep yang saat ini kita ikuti secara bersama-sama, yaitu kajian yang dilakukan secara daring atau online, yaitu secara bulanan gitu ya, yang membahas isu-isu terkini terkait pendidikan dari sudut pandang pendidikan kritis. Lalu yang kedua, itu ada kajian markas CPC yang dilakukan secara luring atau offline, yang dilakukan juga secara bulanan, yang membahas isu-isu spesifik tentang psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, dan strategi pembelajaran. Nah, kalian semua dapat menyimak diskusi dan pembahasan dari kajian-kajian CPC bisa melalui YouTube dan Instagram kami, yaitu Critical Pedagogy for Civilization. Oke, selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu aturan diskusi kita malam hari ini. Yang pertama, kajian bedah konsep ini adalah suatu diskusi ya, bukan seminar. Sehingga siapapun berhak dan boleh untuk memberikan pendapat selama mengikuti aturan diskusi ini. Lalu yang kedua, kajian ini dibagi menjadi 3 sesi utama, yaitu yang pertama ada sesi pemantik dari headliner yang akan membahas topik diskusi dan memberikan sudut pandang juga batasan diskusi. Lalu sesi kedua itu ada sesi diskusi, di mana setiap peserta itu diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, opini, ataupun pendapatnya tentang topik yang dibahas atau tentang ulasan yang disampaikan oleh pemantik. Yang perlu ditekankan di sesi kedua ini, atau sesi diskusi, peserta itu hanya dapat memberikan tanggapan ya, bukan pertanyaan. Lalu di sesi yang ketiga atau sesi terakhir itu ada sesi tanya jawab, di mana setiap peserta itu dapat memberikan pertanyaan kepada pemateri atau kepada forum tentang topik yang didiskusikan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengingatkan beberapa hal teknis terlebih dahulu supaya kajian diskusi kita berjalan lancar. Bagi Bapak, Ibu, Kakak, atau Abang yang baru bergabung nih, mohon dipastikan bahwa suara dan video sudah dalam keadaan baik dan di-mute ya suaranya. Nah, selain itu juga saya mau mengingatkan bahwa selama acara berlangsung, dimohon untuk menjaga suasana yang kondusif dan saling menghormati. Dan jika nanti ada pertanyaan yang mau disampaikan atau yang mau didiskusikan, jangan ragu untuk menyampaikannya. Tanpa berlama-lama nih, pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama menyimak pembahasan yang sangat menarik. Dan tentunya kita berharap acara ini tuh dapat memberikan manfaat serta wawasan yang baru bagi kita semua. Kita akan membahas salah satu isu yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu terkait ujian nasional. Adapun tema pembahasan kajian kita malam ini yaitu pro dan kontra ujian nasional, solusi atau hambatan bagi pendidikan berkualitas. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita akan mendengarkan beberapa pendapat dari berbagai pihak ya, baik itu pihak yang mendukung atau pihak yang menentang ujian nasional. Kita akan mencoba memahami perspektif yang berbeda-beda dan mencari solusi terbaik untuk masa depan pendidikan di Indonesia. Pada sesi pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan pandangan dari seorang narasumber yang mendukung atau pro terhadap ujian nasional. Dan juga nanti ada pandangan dari pihak yang kontra terhadap ujian nasional ya. Adapun pemantik kita pada malam hari ini itu yang pertama ada Bang Diki Hermawan, MED, sebagai pemantik pertama. Dan yang kedua ada Bang Muhammad Badrus Soleh, SPD, sebagai pemantik kedua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengarkan pandangan dari pihak yang mendukung ujian nasional. Kepada Bang Diki Hermawan, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Anggas. Sebentar, ini supaya kita nggak keliru. Badrus, kita nggak ketukar.
Kayaknya ketuker ya. Saya yang pro, Iya. terus Bang Awan yang kontra nih. Nggak masalah, nggak masalah. Iya, iya. Nggak masalah ya. Oke, tapi saya izin duluan berarti terus ya. Silahkan, Bang Awan. Oke. Makasih banyak Bang Gas, luar biasa pembukaannya dan juga penyampaian hook terhadap materinya. Keren, Mas Badrus. Kita bisa jumpa lagi. Teman-teman, terima kasih banyak sudah bergabung di diskusi kami di CPC. Diskusi bulanan tentang pendidikan. Kita bahas isu-isu pendidikan yang sedang happening secara bulanan dan isu yang di kajian bedah konsep ini biasanya isu-isu yang cukup menarik dan penting untuk didiskusikan. Di kesempatan kali ini saya ingin meng-highlight tentang ujian nasional bersama dengan kawan saya Badrus. Tapi tentu saja dari dua sudut pandang yang berbeda. Saya mau menyampaikan mungkin bukan pro atau kontra, tapi status quo dan sintesis ya, status quo dan juga sintesis dari ujian nasional ini. Tentu saja status quo yang ada di sekarang, saya perlu jelaskan dulu status quo adalah keadaan yang terjadi saat ini, bahwa di Indonesia belum ada aturan apapun tentang pelaksanaan ujian nasional yang berubah. Kita masih punya status quo yang sama, yaitu ujian nasional tidak diadakan dan diganti dengan asesmen nasional yang tentu saja teknis dan tujuannya berbeda. Dan oleh sebab itu saya izin untuk mempresentasikan ini ya beberapa slide yang saya buat. Apakah sudah terlihat kawan-kawan? Sudah, Pak. Baik. Terlihat ya, baik. Teman-teman, kita masuk tentang bedah konsep ujian nasional dari mosi yang saya sampaikan, yaitu status quo dan kenapa saya masih menganggap bahwa ujian nasional itu perlu, tapi jangan seperti dulu. Itu mosi yang mau saya sampaikan. Kenapa saya menyampaikan begitu? Karena ini adalah masalah di Indonesia yang terjadi tanpa UN. Tapi saya menambahkan kata-katanya di situ, karena menurut saya UN bukan masalah yang sebenarnya. UN adalah masalah yang ada di permukaan dan menjadi kambing hitam dari berbagai masalah sistemik yang terjadi. Kita lihat masalahnya adalah rendahnya daya juang dari peserta didik dalam belajar, atau juga dan masalah ini berpengaruh pada mereka sampai ke dunia kerja. Kita tahu di masalah generational gap ketika generasi Z ini di dunia kerja dianggap sebagai generasi yang terlalu lemah, generasi yang terlalu manja, generasi yang terlalu mengutamakan dirinya sendiri di tempat kerjanya, sehingga yang disalahkan adalah kenapa pendidikan bisa menghasilkan generasi yang seperti itu. Dan kita menyalahkan karena nggak ada ujian nasional, sehingga mereka akhirnya kayak gitu. Lalu yang kedua adalah performa akademik peserta didik rendah. Ini masalah yang betul terjadi, bahwa performa akademik dari peserta didik itu cenderung stagnan atau rendah dibandingkan tahun ke tahun, dari perbandingan tahun ke tahun, dan ini nanti akan saya sampaikan beberapa datanya. Lalu kompetensi peserta didik rendah, bahkan pada pengetahuan dasar. Nah, ini yang di framing secara serampangan lewat beberapa beberapa sosial eksperimen, seolah-olah sosial eksperimen bahwa kompetensi peserta didik itu rendah, bahkan nama ibu kota provinsi Jawa Timur atau nama ibu kota provinsi Banten aja nggak tahu, atau hitung-hitungan dasar aja nggak tahu, dan lain sebagainya. Nah, lalu standar pendidikan yang sulit ditentukan berdampak pada penerimaan perguruan tinggi dan pemerataan kualitas pendidikan. Ini juga terjadi, dan saya tidak menyangkal bahwa keempat masalah ini terjadi pada pendidikan kita, dan ada data untuk menjelaskan hal tersebut.
Persoalannya adalah apakah masalah yang terjadi ini sebabnya karena UN. Itu yang mau saya highlight pada forum kali ini, teman-teman. Ini sekali lagi saya bilang, apakah kita butuh UN lagi atau apakah kita butuh UN lagi karena kita mensimplifikasi masalah? Kita terlalu menyederhanakan masalah yang terjadi. Masalahnya banyak yang timbul pada dunia pendidikan karena kita tidak sanggup, kita terbiasa untuk mencari jalan paling cepat untuk menghadapi masalah yang tidak kita pahami, sehingga cara paling mudahnya adalah hakimi keadaannya tanpa mau pelajari apa masalah yang sebenarnya. Di forum ini teman-teman, saya mengajak kita semua berdiskusi, yuk pahami masalahnya yang sebenarnya, dan dari situ kita bisa ambil sintesis apa isi yang sebetulnya kita butuhkan. Ataukah jangan-jangan UN dilaksanakan kembali justru malah menghasilkan masalah-masalah lanjutan yang lebih parah daripada itu. Oke, beberapa fakta penting. Ini diambil dari hasil studi PISA di tahun 2022. Masih ini yang paling terakhir. Dan dari sini kita melihat, teman-teman, kita kualitas pendidikannya parah sekali. Dari tahun 2018 terakhir sebelum pandemi hingga tahun 2022, posisi kita itu hanya bergerak 2 poin, hanya bergerak 2 posisi. Naik tapi cuma 2. Artinya tadi kualitas pendidikan kita nggak jauh beda dengan atau tanpa ujian nasional. Pertama, kualitas literasi dan numerasi kita parah. Berdasarkan data tersebut dan data studi PISA itu menguji 85% dari siswa berusia 15 tahun di Indonesia. Artinya datanya lebih dari mayoritas untuk mengukur populasi secara statistik, sehingga data tersebut bisa saya sampaikan sangat valid. Datanya menunjukkan bahwa 70% siswa Indonesia masih salah dalam menentukan ide pokok atau ide utama, menghubungkan informasi dan membuat kesimpulan. Artinya, kemampuan literasi anak-anak usia 15 tahun di Indonesia, 7 dari 10 orang, itu masih mentok pada tahap menentukan ide pokok aja salah, membuat kesimpulan aja salah. Dan ini berdampak pada masalah critical thinking. Yang lebih menyesakkan adalah cuma 6%. Cuma 6% dari populasi siswa usia 15 tahun di Indonesia yang mampu berpikir kritis. 69% sisanya mentok hanya mampu berpikir tingkat rendah. Data tahun 2022. Ini miris, teman-teman. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yuk kita lanjut. Timpang jauh. Kok dipukul rata? Data dari PISA juga menunjukkan bahwa pendidikan berkualitas hanya dapat ditemukan di kurang dari 10% daerah di Indonesia. Yang diuji adalah kota dan kabupaten. Kalau cuma kurang dari 10% kota dan kabupaten Indonesia yang punya kualitas pendidikan yang baik, lalu kita mau melakukan ujian nasional yang berlaku secara nasional, dengan keadaan ini apakah kita yakin bahwa itu menjadi solusi yang adil buat anak-anak? Lalu, itu keadaan anak-anak, dan itu keadaan kualitas pendidikan. Dan yang paling penting buat kita refleksikan adalah diri kita sendiri sebagai guru. Guru-guru di Indonesia mungkin, dan saya bisa menyampaikan, terbiasa mencetak, bukan mendidik. Coba, teman-teman ingat-ingat, mungkin visi atau jargon-jargon tentang pendidikan di Indonesia, baik dari sekolah-sekolah ataupun politisi-politisi, itu selalu dengan kata mencetak. Mencetak generasi yang maju, mencetak apapun, mencetak generasi emas, dan lain sebagainya. Tapi, guru tuh nggak sadar bahwa mereka tuh harus terus belajar. Karena tugas sebagai pendidik itu bukan sebagai
operator mesin pabrik yang tidak perlu melakukan upgrading setiap hari. Operator mesin di pabrik-pabrik melakukan kerja sesuai dengan SOP untuk mencetak. Ya, tapi pendidik guru adalah berfungsi untuk melakukan pendidikan dalam pembelajaran, sehingga perlu untuk setiap hari belajar karena yang dihadapi setiap hari adalah manusia yang mau belajar. Ini menjadi pertanyaan. Dengan keadaan guru-guru kita yang sekarang pun, apakah kita bisa nih melakukan ujian nasional dengan valid? Oke, saya lanjutkan. Nah, ada 5 penyakit guru yang menghambat pendidikan. Ini saya sampaikan dengan tegas di sini, teman-teman. Bahwa kalau guru yang bersuara untuk diadakan kembali ujian nasional, tapi guru-gurunya masih punya 5 penyakit ini, masih begini kelakuannya, saya menyampaikan untuk abaikan saja. Suaranya tidak valid, karena justru guru-guru yang punya 5 penyakit seperti ini adalah sumber masalah sebenarnya. Yang pertama adalah, 5 penyakit ini adalah 1, guru tidak memahami kebutuhan siswa. Yang dimaksud di sini adalah ketika guru tidak mampu untuk memberikan motivasi pada siswa, alasan pada siswa, kenapa mereka harus belajar. Karena prinsip pertama belajar adalah karena mereka mau. Anak belajar karena mereka mau. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kebutuhan belajar siswa mampu diadaptasi dan dikooptasi oleh gurunya. Ketika guru tidak memahami kebutuhan siswa untuk belajar, itu penyakit yang pertama. Penyakit yang kedua, kronis nih. Guru sering tidak hadir di kelas. Apapun alasannya, karena PMM dan lain sebagainya, tapi justru penyakit guru sering tidak hadir di kelas ini paling parah dari 5 penyakit guru yang menjadi penghambat bagi kualitas pendidikan. Yang ketiga adalah guru tidak bergairah belajar. Teman-teman, guru adalah pendidik dan mendidik manusia, dan oleh karena itu guru juga harus terus belajar. Ketika gurunya tidak bergairah belajar, bagaimana dia akan mendidik anak-anak? Nah, yang keempat, guru tidak siap mengajar. Sudah tidak memiliki kesediaan untuk mengupgrade diri. Ketika ada kemajuan, ada perubahan, dianggap itu jadi beban. Lalu setiap hari mau masuk, dia mengajar dengan apa adanya. Dia tidak mengoptimasi dirinya, dia tidak menyesuaikan dengan silabus atau hal yang benar-benar dia bisa maksimalkan untuk melakukan pembelajaran. Tidak siap mengajar. Dan yang terakhir adalah guru yang cuma punya 1 metode mengajar. Ini masalah dari 5 penyakit guru yang menghambat pendidikan. Saya izin lanjutkan, kawan-kawan. Ini mosi saya sebenarnya. Masalah pendidikan yang tadi saya sebut di awal tidak sesederhana itu. Nah, ini teori dari Ismuratova di tahun 2021 tentang academic performance. Nah, academic performance dari siswa itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah adanya goal setting, adanya tujuan yang penting untuk dicapai. Yang kedua adalah aktivitas kognitif dan aktivitas sosial, dan yang ketiga adalah efisiensi terhadap regulasi emosi. Nah, dari 3 hal tersebut, yang paling berpengaruh ada 2. Yang pertama adalah goal setting and engagement, ketersediaan tujuan dan engagement, keterikatan antara guru, murid, dan pembelajaran. Nah, yes, ujian nasional ketiadaannya menghasilkan absennya tujuan jangka pendek. Ya, tujuan ujian nasional setidaknya ketika itu diadakan lagi akan menghasilkan siswa punya tujuan jangka pendek untuk belajar. Tapi berarti kita masih menjadikan
anak-anak dididik untuk belajar hanya untuk ujian. Berarti kita masih menormalisasi keadaan bahwa orang Indonesia itu kalau nggak dipaksa belajar, nggak akan belajar. Padahal yang terpenting bukan tujuan jangka pendek, tapi tujuan sebenarnya belajar adalah ketika dia tahu ini bermanfaat untuk mereka. Mempelajari materi ini bermanfaat untuk mereka. Dan oleh karena itu butuh kesadaran untuk membuat self-planning, programming, dalam menyusun sendiri, mengaktifkan sendiri kesadaran siswa untuk belajar. Lewat apa? Lewat nanti hal yang saya akan sampaikan di slide berikutnya. Yang kedua, faktor yang sangat berpengaruh adalah aktivitas kognitif dan aktivitas sosial. Ketika aktivitas sosial dan aktivitas kognitif disediakan oleh siapa? Guru. Bagaimana kita bisa memiliki academic performance? Bagaimana siswa bisa memiliki academic performance yang bagus? Ketika guru cuma punya satu metode mengajar. Ini PR besar. Dan metode mengajar guru yang udah cuma punya satu, metodenya ceramah. Ini masalah. Kenapa? Karena ketidakterhubungan antara sosial, emosional, dan proses kognitif menjadi penyebab lemahnya academic performance dari anak-anak. Yang ketiga adalah efficiency of regulations dari emosional dan external motivation. Punya peran yang tidak begitu signifikan, tapi ada perannya bahwa masalah anak di sekolah yang dihasilkan dari manapun, bisa jadi masalah dari rumah, bisa jadi masalah dari lingkungan, atau masalah yang didapat dari lingkungan sekolah itu sendiri, mempengaruhi akademik performa akademik dari siswa. Dari model ini teman-teman, kita bisa memahami bahwa UN itu cuma satu bagian yang hilang, yaitu ketiadaan goal setting jangka pendek. Nah, jadi dari sini disampaikan sekali lagi bahwa UN hanya satu bagian yang hilang, yaitu ketiadaan tujuan jangka pendek dari proses pembelajaran. Dan itu bukan tujuan pembelajaran yang sebenarnya ingin kita capai. Nah, yes, ujian nasional itu baik untuk membuat anak punya tujuan jangka pendek belajar. Masalahnya adalah kalau cuma sampai situ, itu jadi tidak baik. Sehingga belajar anak selesai pada tahap selesai ujian. Nah, tidak ada kesadaran, self-planning, self-responsibility untuk belajar. Sehingga mosi saya di sini adalah UN, jika kembali seperti dulu, garis bawahi kembali seperti dulu, hanya memperparah keadaan. Apa sih solusinya? Saya setuju pada tahap melakukan beberapa benchmarking ya. Negara-negara lain yang melakukan UN ada nggak sih? Ada. Tapi bagaimana bentuk UN mereka sama sekali beda dengan kita, dan keadaan mereka juga sama sekali beda dengan kita. Dalam hal ini saya mau melakukan sintesis nih. Yes, keadaan yang sekarang juga menghasilkan masalah. Tapi bagi saya, mengadakan kembali UN seperti dulu, itu juga menambah masalah. Sehingga ada hal yang harus kita perbaiki dulu sebelum kita lebih lanjut menyusun bagaimana format UN yang penting, yang bisa menutupi lubang-lubang dari masalah itu. Tapi itu hanya bisa dilakukan, itu tahap kedua. Tahap pertamanya adalah kita perbaiki dulu fundamental pembelajaran. Dan mosi saya jelas, satu, hilangkan PMM. Hentikan program PMM atau program apapun yang serupa yang membuat guru terhalangi untuk masuk kelas. Itu satu. Kalau mau membuat guru belajar, kalau mau membuat guru bisa kembali belajar, latih mereka lewat forum-forum yang real,
undang mereka upgrading, perbesar peluang sertifikasi, lakukan pelatihan, PPG, itu solusi yang real. PMM, apalagi dikaitkan PMM dengan jabatan fungsional dan ada konsekuensi tunjangan dari situ, berbahaya. Kenapa? Karena pada akhirnya guru memilih untuk mementingkan dirinya, orang ada tunjangannya ngerjain PMM, ya kan? Yang mending-mendingin diri dia sendiri daripada kembali ke kelas. Yang kedua, tadi perbanyak kuota sertifikasi guru. Yang ketiga, perbaiki proses pendidikan guru secara merata. Lewat apa? Lewat kualitas FKIP yang bagus di daerah-daerah. Dan yang keempat ini mungkin kontroversial, tapi pensiunkan saja guru-guru berpenyakit yang menghambat kemajuan pendidikan. Ketika misalnya guru-gurunya tidak bisa memiliki gairah belajar, berapapun usianya, saya nggak bilang mempensiunkan guru senior. Ketika guru itu berpenyakit dan tidak mau berubah, pensiunkan saja. Nah. Yang kedua, solusi yang kedua adalah evaluasi berbasis passing grade. Oke. Nah, di evaluasi berbasis passing grade ini, teman-teman, ini dilakukan di negara lain, yaitu ujian nasional tapi tidak menentukan kelulusan. Tapi ujian nasional yang menentukan skornya itu menjadi passing grade untuk masuk universitas. Tapi bukan menentukan kelulusan. Setidaknya dipakai di Amerika, Singapura, Singapura, lalu juga Amerika, Singapura. Kalau di Korea masih sebagian-sebagian, ada yang menentukan kelulusannya, tapi ada juga yang memang lebih ditujukan untuk masuk ke perguruan tingginya. Kalau di Cina masih untuk menentukan kelulusan, di Rusia masih untuk menentukan kelayakan ujian kelulusan. Tapi kalau misalkan saya menyampaikan di sini adalah sintesisnya, teman-teman, setelah fundamental, masalah-masalah fundamental pembelajaran diperbaiki, boleh kita melaksanakan kembali ujian nasional yang berfungsi untuk seleksi masuk universitas, bukan untuk menentukan kelulusan. Yang kedua adalah kembalikan UN, namun bersifat regional. Kembali, jangan ratakan, jangan pukul sama rata kualitas pendidikan yang ada di setiap daerah. Karena itu berbahaya sekali. Yang ketiga, kelulusan siswa tetap pada US. Namun atur agar nilai US adalah hasil belajar otentik siswa, bukan nilai katrol. Solusinya ada nggak? Nah, ini kan jadi masalah sebenarnya. Ketika nggak ada UN, lulusan hanya melakukan melalui US, sekolah berlomba-lomba mengkatrol nilai. Nah, harus ada cara yang jelas, harus ada mekanisme yang jelas dan rigid dari pemerintah tentang bagaimana sistem ujian sekolah dan bagaimana sistem evaluasinya, sistem penilaiannya. Kalau boleh menyarankan, melakukan evaluasi yang berbasis poin kumulatif, sehingga ada mata pelajaran yang tidak boleh diremet, lalu ada mata pelajaran yang poin evaluasi siswanya ya dari nilai ujian sekolah, lalu dari yang kedua itu dari project, dan yang ketiga itu dari extended essay apabila dia sudah diremet tapi masih bermasalah. Dan ini harus diatur mekanismenya nih. Kenapa masalah yang timbul pada US ini jadi berlomba-lomba mengkatrol nilai? Karena waktu. Biasanya waktu melaksanakan ujian sekolah itu tidak cukup. Kenapa? Mata pelajarannya banyak. Apalagi di tingkat SMA, mata pelajarannya banyak. Lalu setiap mata pelajaran berusaha untuk mengejar, sehingga tidak ada waktu yang memadai untuk melakukan remedial yang benar. Proses remedial itu bukan mengulang
ujian, tapi betul melakukan analisis dan mengajarkan kembali beberapa materi yang memang masih mayoritas salah dari siswa. Sehingga perlu nih ada mekanisme yang lebih rigid tentang ujian sekolah. Dan berikutnya adalah ini solusi yang tertinggi yang terakhir, yaitu melakukan individualized educational trajectory, dan ini menjadi solusi paling akhir ya dari di sintesis yang saya sampaikan di mosinya. Apa sih individualized education trajectory ini? Nah, saya mau menyampaikan reviewnya saja karena nanti akan jadi sangat panjang. Yaitu buat siswa memahami secara sistematis untuk apa dia belajar. Lalu pembelajaran berdiferensiasi yang mendalam yang menyesuaikan dengan tujuan karir siswa. Bimbingan karir biasanya ada di kelas 10 SMA, itu pun kalau ada. Saran saya, pastikan setiap sekolah memiliki konselor yang bagus dan mampu melakukan bimbingan karir di kelas 7 SMP. Sehingga dia dari SMP sampai ke SMA, sampai ke perguruan tinggi, kemungkinan dia salah jurusan tipis. Kenapa orang-orang memiliki peluang besar yang untuk salah jurusan? Karena tidak ada intervensi-intervensi ilmiah melalui psikotes, baseline, bimbingan karir yang rigid tentang dirinya di sekolah. Baik di kalaupun ada waktunya tipis sekali, hanya di kelas 9 atau kelas 10 atau kelas 12 SMA. Nah, dengan anak-anak yang sudah memahami tujuan mereka belajar, gambaran apa yang mereka miliki, finish line apa yang mereka capai, yang mereka inginkan, sehingga hal yang tadi diceritakan, bahwa anak itu belajar karena mereka mau, anak itu belajar karena mereka butuh, dapat terjadi karena pada akhirnya anak memiliki tujuan jangka panjang kenapa mereka harus belajar. Dan dengan itu UN yang seperti kita maksud itu seharusnya tidak kita butuhkan lagi. Ayo, mari kita diskusi. Untuk kita simpan diskusinya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya kembali ke Anggas. Oke, terima kasih kepada Bang Awan ya atas pemaparan yang sangat jelas dan mendalam terkait ujian nasional. Dengan mosinya tadi ya, apabila UN kembali seperti dulu maka hanya memperparah keadaan. Dan tadi ada 3 solusi. Yang pertama, memperbaiki fundamental pembelajaran. Yang kedua, evaluasi berbasis passing grade. Dan yang ketiga, yang terakhir, solusi terakhir yaitu individualist educational trajectory. Oke, terima kasih Bang Awan ya. Sekarang kita akan beralih ke pandangan yang berbeda. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Bang Muhammad Badrus Soleh ya, yang akan menyampaikan pandangan mengenai pro terhadap ujian nasional. Kepada Bang Muhammad Badrus Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, ya. Sebelumnya suara saya terdengar, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Terdengar. Aman ya, jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semua. Tadi udah panjang lebar sebenarnya banyak dijelasin sama Bang Awan ya, Kak Awan atau apapun teman-teman manggilnya ya. Saya manggilnya Bang Awan soalnya karena beliau senior saya. Saya mau masuk ke dimensi refleksi bersama teman-teman. Bahwasannya kita pahami bersama pendidikan atau tajuk kita hari ini, ujian nasional, itu tanggung jawab bersama. Ya. Kita sebagai pendidik, ya, kita sebagai manusia, kita sebagai bangsa, ya, dalam dimensi yang lebih luas ya, kita harus pahami bersama sebagai bangsa, ya, kita punya tujuan gitu ya, harus punya tujuan, cita-cita yang akhirnya ini tuh jadi benchmark kualitas bangsa kita.
bangsanya ya. Maka hal ini harus difasilitasi oleh negara, terlepas siapapun yang megang jabatan fungsionalnya gitu. Panjang lebar tadi udah banyak dipaparin sama Bang Awan gitu ya. Dan saya mau masuk ke ini aja sebenarnya. Saya sempat nyusun matriks ya, matriks sederhana tentang perjalanan ujian nasional dari masa ke masa. Terus tadi sempat dijabarkan sedikit sama Bang Awan terkait dengan ujian nasional di negara-negara lainnya gitu ya, sampai masuk ke skor PISA gitu. Tapi sebelum itu, saya mau ngajak teman-teman kita refleksikan bersama. Kenapa sih kita jadi guru? Atau kenapa sih kita jadi seorang pendidik gitu ya? Isu saya adalah permasalahan yang harusnya kita angkat adalah kualitas pendidiknya. Kenapa sih seseorang mau jadi guru gitu ya? Kenapa sih gitu ya? Hari ini gitu ya, guru sebagai profesi, apakah sudah tepat gitu ya, mengingat sejarah panjang guru itu orientasinya bukan kepada profesi sebenarnya, tapi kepada sebuah panggilannya untuk mencerdaskan sesama dari masa-masa pergerakan nasional, bahkan dari masa-masa kenabian, atau kita mau tarik panjang zaman Yunani itu panggilan tuh. Panggilan jiwa untuk mencerdaskan suatu bangsa, suatu wilayah, suatu peradaban. Makanya seorang guru itu biasanya tulang punggung peradaban tuh. Tepatnya pendidikannya, proses pendidikannya sebagai tulang punggung peradaban yang nggak bisa lepas. Dalam hal ini, sebagai suatu bangsa, sebagai ya tadi yang difasilitasi oleh negara, perlu nggak sih kita tuh punya benchmark gitu ya, karakter seperti ini yang mau kita wujudkan gitu ya, terlepas tadi ya, wah kalau kayak gitu kayak produk ya, tapi kan kita harus punya standar ya, dalam artian sesuatu dikatakan baik tuh kayak gimana, sesuatu karakter bangsa tuh kayak gimana, sehingga kita punya satuan ya, walaupun ya tadi ya, manusia itu kompleks, gak bisa didiskreditkan, gak bisa dideskripsikan dalam ya narasi-narasi singkat gitu ya, narasi-narasi yang sistematis, tapi pahami itu sebagai sebuah proses gitu ya. Ini yang mau kita wujudkan. Ya. Jadi bukan kayak kita kayak di pabrik gitu kan, nyetak bedak standarnya begini begini begini. Enggak, tapi pahami itu sebagai sebuah tujuan akhir. Ini loh yang mau kita bangun sebagai bangsa. Ya. Jadi bukan sebagai ya produk gitu ya, atau mungkin kita pahami sebagai sebuah pabrik ya, negara pabrik yang menciptakan si A, si B, si C dan seterusnya. Tapi pahami bahwasanya kita butuh itu sebagai acuan motivasi, kita butuh itu sebagai landasan dasar. Bangsa ini mau merdeka juga butuh itu gitu ya, butuh target. Kalau kita boleh kilas balik gitu kan, bagaimana bangsa ini merdeka dengan proses yang panjang, ditarget gitu ya. Wah, kita harus merdeka dengan tempo yang secepat-cepatnya ya. Kalau bisa besok ya. Begitupun dengan proses pendidikan kita, kalau bisa lebih cepat, tapi bukan berarti terburu-buru dan tergesa-gesa. Maka ketika kita merdeka pada hari ini gitu ya, jangan jadikan itu kayak wah berarti kita nggak punya target, kita nggak punya apa, wah masa kita panjang nih gitu ya. Nggak kayak dulu di uber-uber penjajah kita harus merdeka ya di atas tanah kita sendiri yang dikolonisasi dan seterusnya gitu ya. Sehingga gitu ya, kita tetap harus punya standar dan acuan. Saya sepakat dengan beberapa argumen punya Bang Awan tadi yang ya saya sepakat gitu ya. Ujian nasional tuh sering jadi kambing hitam. Bukan sering jadi, bahkan kayak ya udah gitu ya. Emang udah selalu tiap tahun. Teman-teman boleh cek paper ya. Ketik di Google Scholar gitu ya. Ujian nasional, cek kualitas penelitiannya. Cek. Selalu tuh ya dijadikan kambing hitam tuh. Oh iya nih anak-anak depresi, anak-anak pusing yang mungkin tadi asesmen penelitiannya juga belum begitu konkret gitu ya. Tapi saya nemu tulisan yang bagus. Tulisan yang bagus gitu ya, paper. Kalau saya nggak salah, sebentar saya cek ya.
Ini tulisan terbitan UI ya. Judulnya Ujian Nasional Harapan, Tantangan, dan Peluang. Ya, itu bagus banget bagaimana beliau mendeskripsikan ya oleh Pak Gunadi Hasulistio tuh. Di saat paper-paper lain pundung gitu ya, tidak melihat potensi bangsa, beliau jabarkan tuh peran ujian nasional. Boleh cek silakan betapa pundungnya bangsa ini dalam apa ya, kalau saya lihat ya, dalam memandang generasi selanjutnya gitu ya, dalam memandang kualitas pendidikannya gitu ya, dengan wah kasihan dan seterusnya. Betapa pundungnya kita bahkan sampai masuk ke sebuah ya makalah ilmiah gitu ya. Bukan ironis, yang harusnya kita bangun itu kita perbaiki, tapi sampai di titik cuma ya udah nih anak-anak depresi gitu ya, guru-gurunya dikejar target gitu ya, sehingga akhirnya kita berakhir pada proses memunafikan diri ya. Dalam proses dalam tindakan yang mungkin tadi kolusi gitu ya, mungkin ada sedikit unsur nepotis gitu kan ya. Kalau korupsinya gitu ya saya kayaknya terlalu jauh kalau itu, tapi kolusi dan nepotis itu gitu ya dalam sektor pendidikan tuh jadi momok yang akhirnya ya tadi sempat di highlight sama Bang Awan, ini jadi salah satunya aja permasalahan dari pendidikan Indonesia. Akarnya adalah feodalisme. Dan jujur aja, saya ngeri ngelihat ini, ngelihat feodalisme pada instansi pendidikan itu gitu. Karena begitu mengakar kuatnya. Maka di kesempatan kali ini mungkin di sesi diskusinya mungkin nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Berkaitan dengan tajuk ya pro kontra ujian nasional ini. Tapi kita coba refleksikan bersama. Kita renungi bersama. Ya. Mungkin Bapak Ibu guru ya atau mungkin Bapak Ibu teman-teman semua udah akrab sama Ki Hajar Dewantara, sama beliau ya. Mungkin udah kayak apa ya bahasanya, kayak wah kita ngeliat wah udah begitu dekat gitu ya. Hari pendidikan, ya, hari guru dan seterusnya gitu ya. Pasti ada sosok beliau dengan filosofi pendidikannya. Dan kita harus kembali pada dasar filosofi milik kita sendiri. Tapi sebelum masuk ke situ, masuk lebih dalam, bisa nggak kita ya, melihat diri kita gitu ya? Sudahkah kita di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang mendorong berdaya guna dan seterusnya? Ya. Sudahkah itu sebagai guru? Ya. Karena setiap kali saya ngelihat ini ya, ini mengingatkan saya kembali kepada saya ketika menjadi seorang mahasiswa pendidikan ya, yang mungkin pada waktu itu saya lagi nyusun visi misi dan saya tanamkan ini. Maka karakter ini bukan sebatas jargon, tapi harus ada dalam diri pendidik, dalam diri peserta didik, dalam diri orang tua, dalam diri instansi, dan begitu pun jadi karakter bangsa yang mendalam. Ya dalam prosesnya silakan maknai masing-masing teman-teman gitu ya. Terus apa hubungannya dengan ujian nasional? Ujian nasional ya, dalam konteks ini apapun penyebutannya di setiap masa itu harusnya jadi benchmark ini loh. Wah iya ya, dia lebih tinggi. Ya. Wah dia bagus nih gitu ya. Wah kita bisa nggak seperti itu? Tapi sayangnya disalah maknai gitu ya, disalah sebagai suatu titik pandang ujian nasional tuh ya.
disalahpahami, disalahpandang sebagai sebuah proses yang wah semua harus sama dan seterusnya gitu ya. Tapi coba mari kita sama gitu ya, punya tujuan bersama terlepas ya di setiap wilayah berbeda proses pendidikannya dan seterusnya. Artinya kan permasalahannya bukan di ujian nasionalnya, tapi bagaimana kita mengintegrasi ya, poin-poin di setiap daerah, masalah-masalah di setiap daerah, muatan-muatan di setiap daerah gitu ya. Dan saya sepakat dengan tadi ya, alternatifnya, oh kalau bisa UN itu diregionalisasi aja terus. Atau mungkin tadi ya, di setiap wilayah ada muatannya sekian persen gitu ya, dan tujuan nasionalnya sekian persen agar tidak kehilangan jati diri bangsanya, agar kita tidak kehilangan tujuan bangsanya, bangsa ini harus apa di tahun sekian tadi ya, kalau dibilang jangka pendek ya, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, dan saya yakin gitu ya orang-orang yang di Kemendikbud juga pasti memikirkan hal tersebut. Cuma dalam prakteknya di lapangan ini yang jadi masalah biasanya. Nggak usah jauh-jauh ya, kalau Bapak Ibu sudah masuk ke instansi pendidikan di sekolah, magang atau di ini, kadang dari kepala sekolah, kurikulum, masuk ke guru aja itu bisa terjadi bias komunikasi yang luar biasa tuh. Bikin soal yang kayak gini ya, cakupannya ini ya. Lu kemarin bikin soal kayak gimana? Kamu bikin soal gimana? Anda bikin soal gimana? Wah, nyampe ke bawah itu blundernya. Dan bayangkan skema ini masuk ke dalam ya diterapkan ya dari negara atas sampai ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah ke bawah. Betapa blundernya itu kan. Nah, yang salah di mana gitu ya. Prosesnya kayak gimana? Wah, akhirnya salah-salahan semua dan seterusnya. Nah kan tadi saya bawa tajuk, coba kita refleksikan bersama, kita diskusikan bersama. Yang bermasalah nih apa gitu. Boleh jadi dengan pundungnya kita gitu ya, kita nyalain keadaan. Tapi seenggaknya kita punya motivasi diri gitu. Jangan sampai ya gitu ya menjadi salah satunya. Ingarso sing tulodo. Kalau udah bisa gitu ya, seenggaknya nggak jadi salah satunya. Ayo yuk kita bangun nih, kita kelompokan kayak zaman pergerakan nasional gitu ya. Kalau sekarang kan ada guru penggerak dan seterusnya gitu ya. Terus juga mungkin ada komunitas-komunitas ini. Nih, mohon maaf nih Bang Awan, kalau menurut saya PMM itu sebenarnya bagus tuh forumnya. Forumnya bagus banget gitu ya. Tapi kalau sampai di target gitu ya, ada yang salah berarti dengan guru-guru kita. Saya lihat itu saya, ya. Saya eksklusif, tidak semua bisa menjadi guru dan peserta didik. Bukan peserta didik, tapi sebagai pendidik. Tidak semua harusnya eksklusif. Karena kenapa? Gak usah jauh-jauh menilai kompetensi guru gitu ya dengan ya borang yang begitu banyaknya, panjangnya gitu ya. Murid pasti bisa melihat guru yang berkualitas, terlepas dia tegas, suka marah-marah gitu ya, nggak suka lip service lah ya gitu ya. Tapi murid pasti bisa melihat kualitas gurunya sampai di titik dia mencintai gitu ya. Dia mengenang, dia merasakan sampai di situ. Maka selesai tuh tuturi handayani guru tadi tuh di situ. Dan bayangkan ya, itu nggak cuma diterapkan oleh diri kita sendiri. Bayangkan kita bisa menularkan itu kepada 2 guru, 3 guru, 4 guru, 5 guru. Dan kita ubah bangsa ini bersama-sama. Itu luar biasa, teman-teman. Tapi yang namanya semangat, ya, yang namanya giroh tadi, ya, itu tuh harus dijaga terus. Dan harus ada circle-nya gitu loh. Karena mau gimana pun, gitu ya, mau gimana pun kita idealisme, kalau airnya kotor ibarat kita ikan, nih, wah, jadi ikan busuk juga kita. Gitu. Kita harus cari sendiri sebagai manusia itu forum-forum yang menghidupkan. Kita harus explore tuh. Kita harus cari. Ya kalau kata Imam Syafi'i kan untuk proses pendidikan itu ya kalau kita pendidikan harus punya modal. Minimal modal mau ya. Modal uang bisa dicari belakangan dan seterusnya. Tapi kita harus punya modal keinginan minimal. Niat. Ya. Dan ironisnya UN itu selalu jadi kambing hitam tuh
atas bobroknya guru, atas bobroknya peserta didik dengan kemalasannya, gitu ya. Atas bobroknya instansi pendidikan yang tidak bisa, gitu ya, mewujudkan kualitas pendidikan yang baik. Ya, saya nggak mau masuk ke unsur-unsur yang negara ke atas-atas gitu ya. Ya, karena problemnya ada di lapangan gitu. Dan ini kalau negara mau ambil peran, ya harusnya pengawasnya lebih ideal gitu ya. Tidak kompromis. Sayangnya kan kita tidak bisa menaksir seseorang itu seperti kita menaksir air laut yang bisa kita ukur. Sumur kita ukur. Ya boleh jadi ya karena oh ya gue ngerasa baik, saya ngerasa baik gitu ya, orang lain jahat dan seterusnya. Nah ini kan repotnya manusia. Ya, makanya butuh ada ekosistem pendidikan yang sehat. Sehingga apa? Ujian nasional ini nggak jadi kambing hitam, nggak jadi momok. Saya sempat nulis sajak, biasanya saya malu tuh nyampein sajak gitu ya, tulisan-tulisan yang mungkin berupa orasi-orasi kecil gitu ya. Nanti mungkin saya sampaikan di akhir. Tapi mari kita lihat sepanjang sejarahnya bagaimana UN itu dari masa ke masa gitu ya. Kita lihat ya. Terus juga kita sandingkan dengan negara-negara lain gimana sih gitu ya. UN tadi sempat dijabarkan ya di Amerika, di Korea dan juga Singapura kalau saya nggak salah dengar gitu ya. Ya simpel gitu ya. Ujian nasional di Indonesia itu udah termuat di Undang-Undang Dasar gitu ya. Hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan. Ingat teman-teman, mendapatkan pendidikan. Ya. Dari mana taunya seseorang mendapatkan pendidikan atau enggak? Apakah dari cara ngomongnya? Karena kompleks tuh, abstrak kan konsep pendidikan itu. Wah, dari ijazah misalnya gitu ya. Tandanya apa dan seterusnya gitu ya. Nah, makanya hadirlah ujian nasional itu sebagai ya benchmark kualitas gitu ya. Dan ini tuh kayak jadi cita-cita bangsa sebenarnya, mewujudkan pendidikan yang sejahtera dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga tadi nih ini bisa menjadi acuan dasar peningkatan sumber daya manusia gitu ya. Tapi jangan jadikan tadi ya cuma sebagai lip service aja gitu ya. Wah tuntas aja gitu ya. Maka ujian nasional harusnya dipahami sebagai bagian dari tujuan bangsa yang harus diwujudkan gitu ya. Yang konkret menyatu ke karakter manusianya gitu ya. Bagaimana gitu ya. Dia mewujudkannya gitu ya, mewujudkan integritas di ujian nasional itu dalam artian wah dia ngerjainnya benar gitu ya. Tidak cuma benar dia proses belajarnya tuntas, tapi kan ironisnya dalam instansi pendidikan itu banyak guru mangkir gitu. Kalau kita boleh berkelit ya, wah muatan yang terlalu banyak gitu ya. Sebenarnya nggak ada muatan yang terlalu banyak. Yang ada adalah pendidik yang nggak bisa memanage dengan baik materinya. Dan satu celutukan menarik teman-teman, dalam sudut pandang saya, PR adalah bentuk kegagalan guru memanajemen substansi mata pelajarannya. Satu gagal nih, satu PR. Wah dia harus asesmen ulang, ya kan? Harus asesmen ulang. Ternyata gagal lagi gitu ya. Dan seterusnya. Wah, bayangin ya, setelah gagal asesmen tadi, di pertemuan berikutnya gagal. Itu teman-teman yang namanya PR jadi cicilan. Kalah KPR kalau dibandingin cicilan. Kalau teman-teman ingat masa-masa sekolah, iya ya banyak banget tagihan gue sekolah. Boleh jadi ini salah satu bagian kenapa gue nggak sukses misalnya gitu. Tapi pahami itu sebagai sebuah proses panjang. Artinya ada keterkaitan satu sama lain gitu ya, yang akhirnya puncaknya itu di ujian nasional. Ya. Seorang guru yang tidak kompeten, peserta didik yang tidak mempunyai minat belajar, ya, bangsa yang tidak peduli terhadap pendidikan bangsanya gitu. Ya, salah satu contohnya misal, ngapain sih sekolah, cabut aja gitu. Kapan lagi gitu kan? Atau ngapain sih ikut matkul A, matkul B? Nggak penting misalnya gitu ya. Itu kan bagian dari integritas dan seterusnya. Ini konkret, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu masalah yang parsial gitu ya. Tapi kan yang namanya masalah harus dipetakan gitu ya. Tapi dalam konteks ini, satu sama lain saling berkaitan. Terus yang mana dulu?
Maka balik ke prinsip tadi, selamatkan diri kita, orang terdekat kita. Itu kan salah satu bagian adanya forum ini juga. Oke, kita balik ke ujian nasionalnya. Bangsa lain tuh punya ujian nasional, bangsa lain pun stres, teman-teman. Ya. Karena ya kalau di agama saya, di Islam tuh ya, setelah masalah tuh pasti ada kenikmatan. Setelah kenikmatan ada masalah, dan terus itulah hidup gitu ya. Proses panjang tentang masalah dan penyelesaiannya sehingga kita bisa tumbuh menjadi masalah menjadi manusia yang lebih baik dari masalah-masalah tersebut. Ya boleh pundung, boleh cengeng, tapi jangan berlebihan gitu ya. Maka setelah masalah tadi gitu ya, setelah ujian tadi pasti ada benefitnya. Sehingga itu jadi bagian hidup kita sebagaimana pendidikan sebagai tulang punggung peradaban. Itu tuh tadi jadi bagian dalam hidup kita. Begitupun ujian nasional. Itu jadi bagian hidup kita. Dalam proses kita menempuh pembelajaran walaupun bukan hasil akhir gitu ya. Jangan dimaknai sebagai hasil akhir. Ya, gue malas belajar, gue nggak mau belajar lagi. Itu aja udah mental block teman-teman terhadap suatu proses hidup. Ya, kalau kita maknai pembelajaran sebagai itu. Artinya teman-teman, udahlah saya nggak mau belajar lagi gitu ya. Ngapain gitu ya. Menolak menjadi manusia di saat itu juga. Artinya mati tuh nalar kita, mati moral kita sebagai manusia. Kalau mau masuk lebih dalam ya. Ya, kita lihat dari masa ke masa. Ya, ujian nasional itu kalau saya nggak salah ya, dari teman-teman boleh cek ya, papernya banyak sebenarnya dan nggak beda-beda jauh ya. Ya. Awalnya itu dari bangsa ini ketika merdeka ya, bangsa ini sebenarnya prosesnya panjang ya dengan skala kejadian politiknya, dengan segala carut marut jadi awal bangsa ini beranjak gitu ya. Itu ribet banget gitu. Dan di sisi lain kita harus tetap menegakkan pendidikan. Ya. Sehingga ada ujian negara pada waktu itu yang sebenarnya lebih kepada ya instansi pendidikan cuma kayak kita harus punya standar nasional gitu ya. Nah, ya ini problemnya ya namanya negara yang baru muncul gitu ya. Baru ya 5 tahun gitu kan. Nah, bayangin ya, 5 tahun tuh kayak gimana tuh prosesnya. Ini aja saya yakin gitu, saya yakini ini hanya berlaku di kota-kota besar gitu ya, hanya berlaku di mungkin mayoritas di Jawa gitu ya, tidak sampai ke wilayah-wilayah lainnya. Saya yakini itu. Karena kalau teman-teman baca ya buku-buku sejarah, proses politiknya ya cukup ribet gitu ya. Tapi intinya pada awal bangsa ini merdeka gitu ya, ada itikat baik untuk mewujudkan pendidikan ya, agar orang-orang dapat hak belajar gitu ya, agar bangsa ini dapat hak belajar. Ada itikat baik itu. Ya walaupun kan itu sudah wajar ya dan seterusnya. Tapi bayangin, itu hadir di carut marutnya ya, pada waktu itu kita hampir gagal sebagai suatu negara setelah diserang Belanda ya, dan kemudian dianggap merdeka oleh Belanda di 1949 ya. Saya nggak mau masuk ke situnya, dan kemudian masuk ya di masa-masa Pak Harto gitu ya, masuk dengan nama lain Eptanas gitu ya, atau EPTA gitu. Nah ini mulai nih terpusat gitu ya, tersentral. Intinya ambil peran lah negara di situ. Menurut saya ini nggak bisa dipandang sebagai suatu proses yang singkat dalam kita memperbaiki sistem ujian nasional ini gitu ya. Kita perlu belajar, kita harus mengenal karakteristik bangsa, kita harus mengenal ya generasi berikutnya. Dan itu repot teman-teman, nggak sehari 2 hari gitu ya. Makanya agak ironis juga kalau saya ngelihat kenapa harus IPA terus gitu ya. COVID juga konspirasi elit global kata Pak Darmakun. ya, ya, kenapa harus gitu kan? Ya, kok kok apa sih? Kenapa kita harus ngeliat ini sebagai proses yang panjang dan seterusnya gitu ya? Karena tadi kita harus kenal gitu ya. Dan terjadi perubahan dan ironis ya gitu ya teman-teman. Ini nih sektor-sektor sosial gitu yang harusnya kita butuh sosiolog, antropolog gitu ya untuk mengenal lebih baik bangsa kita. Itu cenderung nggak muncul ke permukaan.
Dan kadang ya lagi-lagi gitu ya, rumpun ilmu sosial itu dianggap sebelah mata, dan boleh jadi mungkin itu salah satu permasalahan kita. Dan rekomendasi saya, masukan saya gitu ya, orang-orang ini gitu ya, sosiolog, antropolog harus dilibatkan dalam prosesnya, tidak hanya pendidik. Kalau tadi butuh BK gitu ya, BK-nya bangsa ya antropolog dan sosiolog itu dalam memandang. Kita nggak bisa nih ya masuk ke pendidiknya aja gitu ya. Kita nggak bisa, harus masuk ke situ yang lebih dalam. Sehingga kita bisa metain. Ya kalau saya boleh ngasih contoh, bayangin loh ya. Dulu itu ya Aceh itu termasuk yang kuat, kemasukan satu orang aja ya. Kemasukan satu sosiolog gitu ya, buyar gitu. Tapi bayangin sebagai suatu bangsa di setiap wilayah gitu ya. Kita ambil peran aktif mereka sehingga mereka nggak cuma lepas di NGO gitu ya, fokus ngerjain dari klien luar, nyelesain masalah A, masalah B, tapi masuk ke dalam proses yang lebih panjang di masyarakat. Kadang saya kagum gitu di beberapa podcast mereka gitu ya, para antropolog atau sosiolog yang ikut andil gitu dalam proses permasalahan, masalahnya di birokrasi. Masalah di birokrasi selalu itu gitu. Oke. Dan dalam sepanjang ini di atau Eptanas gitu ya. Teman-teman mungkin bisa baca ya. Ini udah disimplifikasi ya. Soalnya disusun secara nasional gitu ya. Terus ada bobot nilai kelulusan gitu ya. Dan ya dalam proses Eptanas ini gitu ya. Tadi kalau misalkan disesuaikan dan ini ya, muncul nanti permasalahan baru, sekolah elit pinter-pinter gitu ya, yang dianggap berkualitas dan seterusnya gitu ya. Sehingga kan akhirnya nanti ada kecemburuan sosial, ada sekolah elit, ada sekolah nggak elit gitu ya, isinya orang-orang pintar dan seterusnya gitu. Sebenarnya kompleks negara ini gitu ya, terus masuk ke ujian akhir nasional gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat yang berbeda tuh cuma muatannya gitu ya, perubahan namanya gitu ya, yang ini nggak menyentuh permasalahan yang lebih dalam, yaitu instansi dan mentalitas orangnya. Atau mungkin di 2015 berubah jadi UNBK ya. Nah, UNBK itu udah ada indeksnya tuh ya. Indeks integrasi gitu ya. Indeks integrasi apa? Saya lupa namanya tuh. Pokoknya untuk memantau kecurangan dan seterusnya ya. Artinya kan bayangin lah, kita bikin sistem gitu ya. Kita bikin sistem yang ini untuk memberikan kualifikasi gitu ya, dalam artian kualifikasi bangsa ya. Kualifikasi bangsa yang memang ini loh ya, mereka sudah siap nih bermasyarakat gitu ya. Mereka sudah siap sebagai kaum terdidik gitu ya. Tapi dinodai oleh kecurangan-kecurangan yang akhirnya memunculkan generasi-generasi yang culas. Nah, akhirnya kita repetisi tuh, generasi yang culas ya, mendidik generasi selanjutnya dan seterusnya, dan mencari kambing hitam ya, karena menurut saya permasalahannya ada di bangsa kita sendiri gitu. Karakteristik gurunya, instansinya. Dan itu harus sama-sama diubah gitu ya. Sehingga nggak cuma jadi lip service tahunan aja di hari guru gitu ya. Ngerasa sebagai pendidik gitu ya, ngerasa sebagai pahlawan butuh sanjungan dan seterusnya. Kita sepakati bersama bahwasannya ya, sebagai pendidik pasti diangkat marohanya, pasti diangkat gitu ya derajatnya. Dan murid pun mengerti itu. Tapi kita pahami bersama, kita juga pasti kayak nggak suka sama guru-guru yang ngerasa wah paling berperan gitu ya, paling ini gitu ya. Pasti sebagai manusia kita ngerasa kok orang-orang itu ada di sekitar kita. Gitu. Masuk ke asesmen nasional yang akhirnya sekarang kayak cuma ya udahlah sekolah yang lulusin dan seterusnya gitu ya. Dan akhirnya ya seleksi dilakukan oleh universitas-universitas gitu. Dan dalam proses panjang dari 1950 sampai 2020 ya secara simplifikasinya gitu ya, UN hanya dipandang sebagai udah ganti nama aja gitu ya. Tapi kalau coba teman-teman rasain gap antar generasi ya tadi ya, yang ngerasain UNBK, yang ngerasain ujian nasional, ngerasain ujian akhir nasional gitu ya.
kualitasnya punya beda-beda tuh. Yang itu nggak bisa kita 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 lihat dalam satu orang gitu ya, beberapa orang, beberapa wilayah dan seterusnya gitu. Tapi coba kita klaster bagaimana akhirnya bangsa ini menuju jadi bangsa yang lebih pundung, kita harus bertanggung jawab juga dalam prosesnya. Ya, maka butuh tuh forum-forum gerakan penyadaran pentingnya pendidikan. Ya. Sehingga ya dalam sudut pandang saya gitu ya, UN tuh butuh. Kita butuh ujian nasional ya dengan tadi ya SDM yang lebih baik yang menjaganya ya visi misi yang lebih jelas gitu ya. Dan negara harus terlibat aktif, seenggak-enggaknya kayak kita ngawas pemilu gitu loh teman-teman. Seenggak-enggaknya tuh. Jadi kayak wah ini curang nih dan seterusnya, tapi kan kita terlalu takut untuk tidak lulus dibanding kita terlalu takut untuk tidak menjadi manusia di masyarakat. Gitu. Ya lagi-lagi masalah persoalan bangsa gitu. Oke, ya saya masuk ke perbandingan di wilayah lainnya ya, ujian nasional di wilayah lain ya. Kayak di Korea, Jepang, Tiongkok, Singapura ya, dan Indonesia sebelum dihapus. Ya. Ini teman-teman ya, kalau di Indonesia gitu ya, UN tuh kayak jadi standar evaluasi kelulusan yang di akhir sehingga muncul stigma gitu ya. Wah, nggak lulus UN goblok gitu ya. Itu kasar banget. Tapi itu terjadi di daerah gitu ya. Itu terjadi di daerah gitu kan. Jangan temenan sama ini. Sehingga ketika dia nggak lulus UN dianggap bukan manusia lagi teman-teman. Itu kan. Maka ya tadi instansi ya tokoh gitu ya kita perlu memberi pengertian lebih tentang ya tadi ya UN itu bagian dari hidup gitu. Ya bukan mengakhiri hidup nggak lulus gitu ya dan seterusnya. Culture militer gitu ya yang lahir di Orba ya yang akhirnya wah ya udah gagal gitu ya, gagal mati dan seterusnya. Enggak, kita tuh gagal pun jadi manusia. Maka jangan takut kegagalan, takutlah gitu ya kalau kita berhasil gitu tapi dengan memunafikan diri gitu. Ya sama di Tiongkok gitu ya, di Tiongkok itu case-nya ya mereka untuk perguruan tinggi sehingga muncul tuh klaster-klaster perguruan tinggi elit ya. Masalah enggak, karena ya ada ekosistem yang memang harus menunjang mereka gitu ya. Sehingga nggak keseret-seret orang-orang yang mungkin tadi ya katakanlah klasifikasinya indeks intelektualnya kurang gitu ya. Sehingga dia bisa sesuai dengan klaster-klasternya gitu ya dan bisa meningkat seiring berjalannya waktu. Di Jepang pun sama ya. Korea Selatan juga, di Singapura juga ya. Sehingga gitu ya sebenarnya yang kita butuhkan sebenarnya ekosistem pendidikan yang menunjang gitu loh. Pada sektor-sektor ya tadi ya di SD, SMP dan seterusnya gitu ya. Kita butuh ekosistem itu. Ya. Cakupan materinya ya kurang lebih sama lah ya, literasi, numerasi, sains gitu ya. Di Tiongkok juga ya. Dan bahasa Inggris itu kalau teman-teman lihat makanya sekarang banyak ya program apa? Kalau paling sering tuh mungkin di Pak Gita yang ngebahas pendidikan ya. Itu beliau heran kenapa ya Cina itu selalu sekarang tuh maju banget pesat. Ya mau nggak mau gitu ya. Kita nggak bisa lepas dari bahasa internasional. Jangan berdalih, wah gue cinta Indonesia, saya cinta Indonesia gitu ya. Menolak kolonialisme Inggris gitu ya dalam bahasa. Kita nggak bisa masuk itu teman-teman. Untuk memahami sesuatu kita harus belajar dari bahasanya. Untuk melihat dunia kita butuh bahasa sebagai medianya. Di Jepang pun sama gitu ya. Fokus pada mata pelajaran tertentu ya biasanya literasi, numerasi gitu ya. Sesuai bidang studi. Korea Selatan pun sama ya. Dan ini gitu di Singapura itu fokusnya pada kompetensi dasar dan tingkat lanjut sesuai dengan jenjangnya.
Dan pelaksanaannya di Indonesia ya terpusat di pemerintah nasional gitu ya, biasanya ada tim yang dibentuk oleh negara gitu ya. Terpusat juga ya, diikuti oleh seluruh siswa dan seterusnya. Intinya terdapat kesamaan. Samanya apa? Ya peran negara dalam memonitoring evaluasi di sini. Pressure-nya sama. Ya. Pressure-nya sama. Ada pressure, nggak mungkin nggak, yang namanya ujian tuh kita ada pressure pasti. Tapi perlu pendampingan. Ya. Bahkan ya kalau dibilang ada yang bunuh diri, iya gitu ya. Tapi artinya gitu ya, bisa nggak kita menciptakan sistem itu gitu ya, dengan pendampingan sehingga tingkat stres itu nggak begitu tinggi. Kalau alternatif yang saya coba rekomendasikan, perlu pendampingan. Tapi bukan pendampingan kayak kita, oh ya nih kita mau UN gitu ya, istighosah bersama gitu ya, cuma sekedar seremonial gitu ya. Seolah-olah kita sampaikan pada yang maha kuasa, ya. Takdir kita ditentukan istighosah ini teman-teman dengan keimanan. Gitu. Enggak, kita geser dari mistika itu, kita butuh pendampingan proses itu gitu ya. Kita klasifikasi di mana kurangnya kita, mana yang harus diperbaiki. Gitu. Oke, ya. Dan tadi sempat di-highlight ya. Sempat di-highlight juga ya, peringkat internasional PISA-nya gitu ya. Dan nanti mungkin saya coba, tadi saya sempat screenshot gitu ya. Bagaimana berpengaruhnya hilangnya ujian nasional tuh pada skor PISA. Ya. Tapi ngaruh gak sih skor PISA sama kualitas pendidikan dan seterusnya, nanti mungkin kita bisa bahas. Ya. Terus masuk tadi ya hasil yang diukur gitu ya, standar kelulusan, data agregat, terus juga ya kebijakan pemerintah gitu ya. Terus kalau di Tiongkok itu hasil individual yang menentukan akses ke universitas yang lebih baik gitu ya saya nyebutnya. Di Jepang juga sama, seleksi universitas sesuai hasil ujian, ya, penilaian diterjemahkan langsung ke jalur karir dan universitas kalau di Korea ya. Jadi tadi yang dibilang Bang Awan ya, penting tuh BK gitu ya, dalam menentukan sehingga nggak salah jurusan gitu ya. Kalau di Singapura udah sejak dini dipetakan. Gitu. Ya aspek atau mungkin tadi dampak psikologisnya ya, tekanan tinggi menjelang ujian. Artinya kan ada yang salah dengan proses mengajarnya tuh, belajarnya tuh, ekosistemnya tuh. Sehingga terkesan hanya di akhir aja gitu ya. Ada yang salah nih berarti nih gitu ya. Dengan ya di sektor-sektor daerahnya gitu ya, di sektor-sektor tingkat sekolahnya gitu ya. Terakhir gitu ya fokus pada standarisasi pendidikan nasional ya, memang kita harus mengejar gitu ya, internasional, jangan internasional dulu deh, seenggaknya kita punya standar nasional, standar daerah gitu ya, sehingga kita bisa bersaing dengan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura ya. Data ini saya himpun gitu ya teman-teman, dari ya teman-teman bisa highlight gitu ya, nyari di Google gitu ya, gimana sih karakteristik Tiongkok gitu ya, gimana sih di Jepang, Korea Selatan, yang kemudian ini saya coba bikin matriks gitu ya, sederhana, sehingga sampai di konklusi gitu ya, UN tuh perlu loh gitu ya. Tapi kita coba ya pahami bahwasannya UN tuh bagian dari proses ya tadi ya. Kalau kita anggap pendidikan sebagai tulang punggung peradaban ya, anggap ini sebagai proses hidup yang memang gitu ya, bukan menentukan akhir gitu ya, tapi bagian dari proses yang memang kita harus jalani dan memang harus kita penuhi. Ya. Dan butuh pendampingan oleh instansi pendidikan, guru gitu ya. Kalau bisa dipetakan sehingga tidak lepas tuh siswa. Ya udah, kayak ibaratnya kan siswa udah belajar dioper ke negara, enggak, kita harus ada pendampingan yang signifikan di situ. Ya, kalau dibilang guru tadi ya merupakan pahlawan gitu kan, ya harusnya di situ bagiannya. Tapi kan kita bisa aja ya, para pendidik dan guru itu jadi penjahat kalau misalkan tidak memenuhi kewajibannya. Makanya peran guru itu sentral. Ya, terakhir ya, setelah UN dihapus gitu ya, bisa teman-teman lihat ya, skor PISA-nya terjun bebas. Dan
ya itu ada kok datanya gitu ya, naik turun di masa-masa UN tuh masih intens gitu ya, kita masih bisa bersaing skor pisahnya ya, cukup tinggi gitu kan. Dan saya mau masuk ke pertanyaan-pertanyaan refleksi yang mungkin nanti kita bisa diskusikan ya. Bisa nggak sih standar internasional PISA tuh jadi tolak ukur tuh untuk menilai keberhasilan sistem evaluasi pendidikan di Indonesia UN tuh, bisa nggak sih? Atau ya ngapain ikut itu, kita punya visi nasional kita masing-masing gitu. Tapi kan tetap ya punya daya saing internasional yang itu termaktub di Undang-Undang Dasar kita, memiliki peran aktif itu. Bagaimana harusnya gitu ya Indonesia menyesuaikan sistem evaluasinya agar tetap mampu ngasih lulusan yang punya kualitas tinggi. Dan kalau teman-teman dengar ya lulusan-lulusan Indonesia tuh banyak yang mungkin ya di Eropa ya tertolak tuh karena ya salah satunya bagian dari UN-nya hilang dan seterusnya ya. Mungkin teman-teman bisa cek gitu ya. Sehingga tadi ya kita tuh nggak punya tekanan tinggi kayak di Tiongkok atau Korea Selatan, maka perlu pendampingan gitu. Terakhir, dengan beralih dari ujian nasional ke asesmen nasional, emang iya Indonesia berhasil memperbaiki tujuan pendidikan ya, atau kalau kata Bang Awan ya ya udah gitu ya, cuma geser ke status quo aja kita gitu ya. Mungkin itu teman-teman ya, saya minta maaf ini offset kayaknya waktunya gitu ya. Dan dari saya mari kita diskusikan sama-sama ya. Di bukunya Freire itu kan ya, dia bilang tanpa dialog itu nggak ada komunikasi. Halo, Drus? Oke, sepertinya Bang Badrus sedang mengalami gangguan ya. Belum dari akhir ya? Oke, setelah kita dengarkan seksama tadi pemaparan terkait matriks perkembangan ujian nasional di Indonesia ya, yang telah dipaparkan oleh Bang Badrus. Terima kasih banyak kepada Bang Badrus Soleh atas pemaparannya malam hari ini. Selanjutnya ini akan dibuka sesi diskusi terlebih dahulu, di mana teman-teman semua bisa memberikan menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pendapat, komentar, ataupun kritik dan saran ya terkait ujian nasional ini. Untuk teman-teman semuanya bisa menggunakan fitur chat yang telah tersedia atau bisa menggunakan fitur raise hand. Silakan untuk teman-teman yang ingin memberikan komentar, pendapat, atau masukan bisa dengan menekan tombol raise hand. Oke, ada Kak Hani Arianti ya. Dipersilakan untuk Kak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar sharing atas pengalaman pribadi aja ya, Pak, Bu. Saya di sini termasuk yang pro mungkin ya untuk diadakannya ujian nasional. Karena apa? Karena pengalaman kemarin saya masukin anak SMA itu lumayan riuh ya dengan sistem yang sekarang. Kebetulan anak minta di salah satu SMA favorit, jadinya jauh dari rumah. Salah satu yang harus bisa ditempuh cuma jalur prestasi. Dari jalur prestasi itu benar-benar dipres ya Pak, gitu. Dipresnya dalam artian harus ada sertifikat kabupaten lah, ngikutin lomba, harus ada sertifikat sekian.
tanpa dilihat nih anak ini nilai rapot itu kayak nggak berlaku gitu Pak. Atau karena memang nggak ada ujian, akhirnya kan rekapitulasi dari nilai rapot kan. Nah, qadarullahnya anak saya alhamdulillah diterima. Tapi yang saya sayangkan setelah ngikut apa namanya MOS orientasi 1 minggu, ada sekitar 40 anak lebih tiba-tiba masuk dan ternyata jalur orang dalam gitu. Itu yang pertama. Jadi kayaknya kalau memang nggak ada apa jalur ujian, kedepannya akan selalu seperti ini. Itu menurut pandangan saya, Pak. Tapi juga tadi menanggapi tadi Bapak Badrus ya, untuk standar internasional ya ujiannya, saya rasa untuk saat ini belum bisa karena anak-anak itu minim literasi, Pak. Karena perkembangan zaman yang apa-apa gampang cari di internet, anak-anak tuh minim banget untuk literasi. Kalau kita misalkan zaman saya dulu kan mau ujian atau mau apa tuh kita baca. Kita sempetin baca, terus juga ujian kan ada secara lisan dulu tuh waktu saya gitu. Kalau anak sekarang seret Google keluar. Seret Google keluar gitu. Jadi kayaknya kalau untuk standar internasional masih belum bisa. Itu aja ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Hani ya. Boleh langsung ditanggapi oleh Bang Awan atau Bang Badrus? Boleh, mungkin. Mbak Anggas, terima kasih. Bu Hani, terima kasih banyak pendapatnya. Itu sangat bagus dan itu adalah fakta yang justru sangat tanggapan Bu Hani bagus, tapi faktanya jelek ya. Fakta yang disampaikan Badrus tadi itu fakta yang disampaikan Bu Hani memperjelas apa yang disampaikan oleh Mas Badrus, bahwa saya tanya tuh di praktek yang ada di lapangan gitu. Masalahnya itu ketika dengan sistem yang sekarang, ketiadaan ujian nasional itu justru menjadi ladang mata pencarian bagi sebagian orang yang memiliki kepentingan dan kekuasaan di sekolah atau di desa misalnya untuk bermain di sistem seperti itu. Tapi Bu, itu sebabnya tadi kenapa saya setujui bahwa ujian nasional itu perlu tapi sistemnya regional dan orientasinya passing grade, bukan menentukan kelulusan. Skor yang didapat dari ujian nasional itulah yang menjadi penentu ini masuk ke univ mana atau mungkin masuk ke SMA mana yang sesuai dengan passing grade tersebut. Dengan catatan ada resikonya adalah ada sekolah elit, ada sekolah yang pasti akan dihuni oleh orang-orang yang bagus, dan ada sekolah yang kualitasnya di bawah itu. Ada solusinya? Nggak ada, yaitu dengan memberikan ruang yang lebih jelas dan presentasi yang lebih jelas. Tidak hanya 100% menggunakan skor misalnya, tapi ada jalur afirmasi 20% yang wajib ada, jalur prestasi yang diperbesar dan basisnya itu passing grade, bukan hanya berbasis sertifikat. Nah, karena saya juga bermasalah tuh, apa ukurannya sertifikat? Sertifikatnya masuknya harus Puspenas lah. Kalau yang ngadainnya lembaga yang juga punya kredibilitas, tapi dia nggak termasuk dalam Puspenas, kan nggak diakui oleh Puspenas. Masalahnya kan itu. Terus juga diperluas tadi jalur prestasinya dan ada zonasinya juga. Jadi zonasinya itu justru yang dibatasi mungkin hanya 20-15% saja. Sisanya yang diperbesar tadi jalur yang tadi, passing grade. Nah, saya pikir itu menanggapinya masalah yang dihadapi Bu Hani. Alhamdulillah anaknya masuk, tapi kita berdoa saja Bu, semoga orang-orang yang melakukan kecurangan mendapatkan hasil dari kecurangan mereka. Terima kasih Bu Hani.
Oke, terima kasih untuk Bang Awan ya yang sudah menanggapi. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau memberikan pendapat terkait diskusi kita malam hari ini? Oke, saya mau masuk tadi, Kak Angas ya. Oke, silakan Bang Terima Badrus. kasih Bu Hani responnya ya. Berkaitan dengan tadi ya, saya juga sepakat sebenarnya bangsa ini perlu berkaca lebih baik tadi ya. Kalau kita bisa lihat ya, ataupun kita sebagai individu atau warga negara, sebagai bangsa kita perlu berkaca. Ya. Makanya acuan standar nasional itu ya udah kita masuk ke bangsa ini aja dulu fokusnya gitu. Kita punya standar nasional dulu aja. Ya. Sehingga kita bisa berdikari tuh, berdiri kaki sendiri gitu ya. Kalau kita mengacu kepada filosofi pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara gitu ya. Kita berdiri aja dulu gitu ya. Baru gerak gitu ya. Yang tadi universitas, makanya kalau Bapak Ibu gitu ya, teman-teman semua lihat gitu ya. Aktifnya mahasiswa di Indonesia, aktifnya kaum pelajar Indonesia setelah dia masuk universitas eksplorasinya. Dan perannya di kancah internasional pun banyak kan demikian. Hidupnya, mekarnya itu ketika di universitas. Maka di sekolah gitu, K12 itu gitu sampai SMA itu cukup karakter tuh, sampai karakter, punya mentalitas gitu ya. Sisanya skill-skill yang bisa dipenuhi oleh peserta didik ataupun tadi ya pelajar ya, skill numerasi gitu ya, literasi gitu ya, ataupun bahasa asing yang mungkin untuk menunjang mereka, saya sepakat gitu. Dan berkaitan dengan saya mau nanggepin Bang Awan juga, problemnya Bang Awan gitu ya, muncul sekolah elit dan seterusnya itu nanti akan memunculkan klaster sosial dan paradigma persepsi publik yang akhirnya nanti nih sama aja memicu depresi gitu ya. Bayangkan ya, dulu nggak ada sosial media, baru ucapan tetangga tuh ya. Itu udah banyak yang bunuh diri dan seterusnya. Bayangkan hari ini dampaknya. Yang harus dipupuk adalah pendampingan gurunya ya. Atau kalau emang mau masuk ke dalam sistem, ya sekolah harus bikin kualifikasi berbasis kayak ujian mereka sendiri tuh di setiap sekolah gitu ya. Cuma kan bukan swasta kan gitu ya. Tapi kan dalam konteks ini mungkin bisa diolah gitu ya. MGMP tadi yang sifatnya regional gitu ya, bisa disesuaikan ya, regional masing-masing gitu, instansi pendidikan regional komunitasnya. Sehingga itu bisa menunjang tuh ya, setiap daerah. Nanti jadi gengsi daerah nih ya. Zonasinya geser, oh kita ke Jakarta aja, oh kita ke Bandung aja, oh kita ke Jogja aja dan seterusnya. Tapi kan masalahnya bukan itu, nggak masalah dengan itu. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menciptakan ekosistem pendidikan yang baik. Ya oke, kalau dia emang favorit isinya orang-orang pinter gitu ya. Ya kalau kita maksain ke sana, apakah mungkin gitu ya kita bisa bersaing di situ itu kan? Ya. Sehingga ada jalur lain mungkin tadi ya. Kayak teman-teman yang mungkin tadi top 1, 2, 3 yang mau masuk universitas, ya masuk memang gitu ya, jalur eligible dan seterusnya. Tapi apakah bisa bersaing? Apakah bisa ya mereka memenuhi kualitas itu? Sekitar kalau saya nggak salah ingat ya, 2 tahun yang lalu saya ke UGM. Saya sempat berdialog ya, dengan salah satu dosen di sana. Ya, ini jadi masalah juga buat mereka gitu ya. Oh iya nih masuk jalur ya tanpa tes dan seterusnya walaupun dites lagi gitu ya. Tapi mereka nggak bisa lulus gitu, nggak bisa menyelesaikan ya, kualifikasinya gitu sebagai lulusan UGM pada akhirnya gitu ya. Ini jadi masalah juga kan buat akreditasi kampus karena memaksakan gengsi dan seterusnya gitu ya. Tapi dia nggak punya kualifikasi itu. Maka problemnya di peserta didiknya juga gitu ya. Di kitanya juga akhirnya. Maka perlu ekosistem itu tadi yang membangun sehingga tadi ranah kompetisinya itu gitu ya, ranah tadi ya. Aspek-aspek yang pendidikannya tadi ya. Itu bisa meningkat tuh bareng-bareng bersama ya.
secara di atas kertas sih gitu, eksponensial gitu ya. Tapi kan dalam prakteknya nanti kita harus kaji lagi. Nah, sehingga mungkin kita bisa diskusikan bersama pada malam hari ini gitu ya. Bukan tadi ya kalau dibilang menyalahkan dan seterusnya. Kira-kira gitu, apa yang bisa dilakukan kita bersama sebagai bangsa tadi? Apa yang bisa kita lakuin ya? Seenggaknya meminimalisir gitu ya. Hadirnya forum ini kan mungkin bisa tadi ya. Jadi bikin rekomendasi atau mungkin menghimpun organisasi lainnya, bikin simposium sederhana dan seterusnya gitu ya. Itu mungkin jangka panjang. Tapi sekali lagi ya kita harus berbenah. Tuh, terima kasih Bu Hani. Saya kembalikan ke Kak Angas ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih untuk Bu Hani, Bang Soleh, dan juga Bang Awan. Selanjutnya ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Bisa juga melalui kolom chat ya. Mungkin kalau tidak ada lagi yang mau menanggapi, sekarang dibuka untuk sesi tanya jawab ya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait materi yang tadi sudah kita dengarkan secara saksama nih? Jika ada yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur chat atau bisa klik tombol raise hand. Mungkin Ibu Hani mau bertanya lagi? Atau ada? Cukup saya, Bu. Oke. Atau Kak Reni, Alia, Kak Fairuz Faiz. Jika ada yang bertanya, boleh silakan. Oke, mungkin tadi kita balik lagi nih ke pertanyaannya Bang Badrus ya, terkait skor PISA nih. Gimana sih sebenarnya Bang, ngaruh nggak sih skor PISA itu terhadap mutu kualitas pendidikan di Indonesia? Ini kan Badrus yang nanya ya, apa namanya, kalau dia langsung jawab sendiri kan, nanti bisa dia jawab sendiri gitu kan. Tapi kalau saya secara pribadi ya, skor PISA apakah berpengaruh atau enggak, ya jelas enggak. Jelas tidak berpengaruh, karena pada akhirnya yang mempengaruhi skor PISA itu bukan, yang membuat skor PISA berpengaruh tidak pada kualitas pendidikan itu bukan skor PISA-nya, tapi respon dari negara di ranah prinsip dan praktek terhadap skor PISA tersebut. Jadi kalau skor PISA sendiri emang nggak ada ngaruhnya apa-apa bagi pendidikan kita. Tapi gimana kita bereaksi pasca skor itu terbit. Dan juga dari skor ini yang menunjukkan bahwa memang masalah tuh nyata terjadi. Tapi tidak sesederhana ada atau nggak adanya UN. Tapi lebih fundamental dari itu. Dan sepakat sekali saya dengan apa yang disampaikan Badrus, bahwa kita alih-alih melaksanakan atau tidak melaksanakan UN dulu, yang penting adalah bangun ekosistem pendidikan yang sehat dulu, di mana kecurangan itu menjadi hal yang betul-betul dijauhi oleh seluruh insannya. Kesadaran bahwa pendidikan itu justru adalah proses yang melatih kejujuran, itu menjadi hal yang paling penting.
Soal skor bisa, yang paling penting adalah responnya, bukan skornya. Nah, skornya adalah apa namanya, yang paling penting adalah ekosistemnya dulu. Dan ekosistem itu dibangun dari kemampuan subjek, kemampuan orang-orang yang ada di dalamnya untuk memahami bahwa pendidikan itu proses rekayasa lingkungan yang kompleks. Ada proses internalisasi nilai di situ. Nilai apa yang dibangun dari suatu proses yang dimulai dengan cara yang salah. Itu hal yang sangat fundamental, mendasar sekali. Jadi itu sebabnya kritik awal saya sampaikan bahwa ini bukan masalah UN, ini masalah fundamental pembelajaran. Nah, walaupun UN mau diadakan lagi dengan kualitas fundamental pembelajaran yang tidak berubah, buru-buru seperti sekarang, mau langsung diadakan lagi, nggak akan berubah. Hanya akan ganti Betul, nama. Pak. Itu karena apa, Pak? Kalau di sekolah tuh maaf ya, jam kosongnya banyak. Jam kosongnya tuh di sekolah banyak. Nanti tiba-tiba dikasih ujian. Udah anak susah, saya contohnya saya tidak terlalu senang baca ya Pak. Tapi di saat dulu saya sekolah, saya demen menyimak gitu. Jadi apa yang saya bisa, yang dari saya nyimak itu. Nah sekarang, anak sekarang udah males baca, gurunya kosong terus. Apa yang mereka dapat, akhirnya nggak tercapai gitu Pak. Betul, Bu Hani. Nah, itu sebabnya kenapa kritik terhadap ujian nasional perlu diadakan lagi atau tidak. Kalau dijawabnya sekarang, apakah perlu diadakan lagi apa enggak, ya jangan. Kenapa? Karena fundamental gurunya belum diperbaiki. Perbaiki dulu fundamental gurunya, ketika kita bisa yakin bahwa gurunya itu mampu membuat ekosistem pendidikan yang bagus, perlahan-lahan yuk mulai dibangkitkan kembali ujian nasional dengan berbagai macam syarat, prasyarat yang tadi sudah kita perbaiki dan coba penuhi. Dan saya mau highlight juga nih, Drus, dan juga untuk kawan-kawan semua, bahwa nggak ada yang salah dengan kompetisi dalam hal akademik, juga nggak ada yang salah dengan mental. Nah, apa yang disampaikan Badrus, saya sepakati bahwa itu sebabnya saya nggak bilang UN itu tidak perlu diadakan karena itu menyakiti mental, enggak. Alasannya tidak senaif itu. Justru mentalitas anak-anak itu perlu dilatih dengan kemampuan mereka menyadari bahwa ada tujuan yang harus mereka perjuangkan. Dari segi psikologi pun, teman-teman, human is goal-driven being. Manusia adalah makhluk yang digerakkan oleh tujuannya. Nah, mental anak-anak menjadi sakit ketika tujuan yang disetting di kepala mereka adalah lulus UN. Bukan lebih tinggi daripada itu. Nah, ketika misalnya mereka sudah punya tujuan yang disetting lebih tinggi daripada itu, maka tekanannya nggak akan hanya ada di akhir seperti yang disampaikan Badrus, tapi menjadi suatu proses yang sudah ditempa sejak awal. Jadi ketika di akhir tuh so-so. Kenapa? Karena mereka tahu tujuan itu sudah ada sejak awal. Dan bahan bakarnya tuh tujuan akhirnya kemana, finish line-nya kemana. Nah, saya ingin menanggapi hal tersebut. Nah, guys, Badrus dan kawan-kawan semua. Thank you. Oke, terima kasih Bang Awan ya atas tanggapannya. Saya setuju nih sama Bang Awan karena yang pertama harus kita perbaiki dulu itu adalah fundamental gurunya ya. Baru kita bisa kembalikan lagi ujian nasional. Karena untuk saya sendiri juga, saya termasuk orang yang pro gitu terhadap ujian nasional ini. Karena dengan adanya UN ini, itu kita bisa mengukur kompetensi peserta didik di seluruh nasional, seluruh Indonesia gitu nasional. Dan juga dengan adanya UN ini, ketika diberlakukan kembali, maka bisa memotivasi peserta didik supaya lebih giat lagi dalam belajar dan untuk menguji sejauh mana sih dia telah menguasai materi yang telah diajarkannya gitu selama pendidikan di sekolah. Seperti itu. Oke, ada lagi yang mau menanggapi atau ada yang ingin bertanya terkait diskusi kita hari ini?
Oke, sambil nunggu penanya kali ya biar nggak kosong ya, saya ikut ngerespon. Ya, silakan, Bang. Sebenarnya kan ujian nasional itu kan punya ini. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya ujian nasional itu kan punya bobot muatan ya, persentage materi A, materi B sampai C dan seterusnya. Dan itu pun sebenarnya Bapak Ibu lakukan gitu ya. Kalau pendidik itu kan biasanya bikin kisi-kisi itu kan semua muatan tuh harus terklasifikasi, terklaster, sehingga sebenarnya bisa dipetakan gitu. Si A mampu nggak gitu ya di materi B gitu ya. Si C mampu nggak di materi A dan seterusnya. Itu kan kelihatan di asesmen itu gitu. Nah, permasalahannya guru-gurunya menjalankan asesmen itu atau enggak gitu kan. Ya, kalau nilai ujiannya jelek gitu ya, satu orang oke, dua orang oke, tapi kalau satu angkatan atau kita mau klasternya lebih jauh, kalau satu wilayah, kalau kita mau lebih intens lagi, kalau satuan pendidikan senasionalnya bermasalah, ya kalau kita lihat di skor bisa di situ, satuan tuh, ini sebagai bangsa, bayangkan itu, apa yang salah? Walaupun tadi ya pasti kan ada yang turun banget, ada yang maksimal tetap standar dan seterusnya. Tapi kan itu harus di tracing itu sebenarnya sebagai permasalahan nasional. Ya, nggak mengacu ke skor PISA ya dalam artian ketika ujian nasional ini konteksnya. Sehingga kan bisa dilihat persebarannya, bermasalahnya di mana. Nah pertanyaannya setelah ujian nasional ada feedback kah terhadap sekolah gitu. Lulusannya ya tidak lulus di materi mana aja gitu ya. Sehingga ada memungkinkan perbaikan nilai, perbaikan kompetensi yang bisa jadi alternatif sehingga UN tuh nggak dipandang sebagai akhir hidup gitu, tapi tujuan yang harus kita penuhi untuk gitu ya menjaga nih benchmark bangsa, seenggaknya seminimal-minimalnya kita standar bodohnya tuh sampai mana gitu ya, kayak gitu. Itu sampai mana nih ya. Ya bodoh hal yang wajar, tapi permasalahannya adalah setelah bodoh kita tidak mau belajar itu kan sulit, dalam artian kayak kapan kita mau berubah gitu ya. Kalau kita nggak mau berubah, gimana bangsa selanjutnya, generasi selanjutnya? Nah, ini kan yang harusnya kita jaga dari generasi ke generasi gitu ya. Sebagai pendidik juga harus punya peran itu. Dan ini tanggung jawab bersama gitu ya. Dan jujur aja ya tadi respon Bu Hani, saya juga jujurnya takut sebagai orang tua yang baru punya anak. Wah iya ya, anak saya nanti gimana di masa depan gitu ya. Pendidikannya harus terjun ya ke sekolah A, sekolah B gitu ya. Yang pendidiknya nggak masuk gitu ya. Wah iya nih gimana? Maka ada peran komite seharusnya dalam mengevaluasi sistem itu. Tapi ironisnya, ya, nggak semua komite itu ideal. Ya katakanlah kan nggak semua orang paham pendidikan, konsep pendidikan dan seterusnya. Maka forum ini harusnya ada di masyarakat. Gitu. Apa yang harus kita awasi, apa yang harus kita sama-sama kawal gitu ya. Sehingga komplain tadi ke sekolah itu jadi tekanan pressure terhadap gurunya untuk berintegritas. Bayangin, orang mau jadi berintegritas saja harus ditekan. Ada satu quote menarik gitu ya, yang saya temukan. Kalau kita ngelakuin kebaikan cuma karena takut neraka, berarti itu kita adalah orang jahat yang terikat. Kita nggak benar-benar baik, kan gitu. Agama cuma nama kan gitu. Ya, pada akhirnya kalau misalkan kita cuma baik cuma karena takut neraka. Tapi untungnya gitu ya, kita sebagai manusia kan fitrahnya menyadari hal yang baik, punya hati nurani dan seterusnya. Sehingga kita mampu refleksi, memperbaiki diri. Maka tadi, bayangin untuk berintegritas harus diawasin gitu ya. Wah kita bukan mesin, kita bukan manusia. Iya kita paham, kita lelah, gurunya juga capek gitu dan seterusnya. Iya. Tapi jangan jadikan alasan itu untuk lalai dari tanggung jawab mendidik itu. Ya kalau sampai nggak masuk itu kan kacau sekali gitu. Kalau kita mau masuk lebih dalam, ngeluh atau mungkin ngeluh gaji atau ngeluh wah guru kok begini ini begini gitu ya,
atau kita curhat kehidupan ke anak-anak itu udah tidak berintegritas sebenarnya. Nah, kayak tadi, kualifikasi guru itu harus diperketat gitu ya. Bukan akses terhadap PPG-nya gitu ya. Bukan akses sertifikasinya gitu ya. Tapi bagaimana mereka mendampingi atau mensertifikasi guru itu gitu ya, agar memenuhi standar tadi tuh. Ya kalau mau PNS itu kan ada tuh materi-materi gitu ya, apa yang harus dilakukan pegawai negeri sipil bla 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 bla. Ya, cuma jangan sampai di atas kertas doang, tapi prakteknya di lapangan. Ya, dan saya masih percaya gitu ya, bangsa ini punya masa depan yang cerah gitu. Saya masih percaya bahwasan generasi selanjutnya masih mampu membawa perubahan yang lebih baik gitu ya. Karena kan sejatinya peradaban itu kan berjalan menuju ke arah yang lebih baik gitu. Jadi sebagai bangsa ya kita nggak bisa pundung, apalagi sebagai orang tua gitu ya. Ya, jujur aja tadi omongannya Bu Hani itu ngena ke saya. Oh iya, khawatir juga gitu ya. Apalagi anak saya masih bayi gitu kan. Ya. Jadi saya kembalikan ke Angas ya. Mungkin teman-teman bisa explore lagi, kita bisa sama telaah lagi gitu. Dan mungkin tadi ya Bang Awan mungkin bisa bikin sedikit tulisan gitu. Untuk seminggu 2 minggu ke depan hasil dari diskusi kita, jadi biar lebih enak gitu kita punya bank data itu selain record. Ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Angas. Oke, terima kasih Bang Soleh Badrus atas tanggapannya. Sampai sini ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada lagi ya yang mau bertanya. Tadi telah kita dengarkan bersama materi dari kedua pemantik yang sangat keren ini. Namun terlepas dari perbedaan pandangan ini, tentu saja tujuan utama kita itu adalah untuk dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Ada lagi yang bertanya, silakan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada kedua pemantik pada malam hari ini. Kepada Bang Awan dan juga Bang Badrus atas penjelasannya yang sangat membuka wawasan kita terkait mutu pendidikan di Indonesia dan juga lebih spesifik terkait ujian nasional. Nah, ini sudah menjadi tugas kita semua ya tentunya untuk terus mencari upaya atau solusi bagaimana seharusnya evaluasi pendidikan dilakukan di Indonesia untuk kedepannya. Mungkin untuk sebagai penutup, apakah ada closing statement dari Bang Awan atau Bang Badrus? Jika ada, boleh dipersilahkan. Kepada Bang Awan dulu mungkin. Ada closing statement nggak Bang? Oke, closing statement dari saya, teman-teman. Mari kita bergeser dari perdebatan ujian nasional perlu ada atau enggak sekarang. Karena masalahnya bukan di situ. Kalau kita mau runtut ya, masalah sekarang itu tidak sesederhana masalah ujian nasional ada atau tidak. Itu poin yang mau saya sampaikan. Kita lebih butuh hal lain dibandingkan ujian nasional untuk pendidikan kita. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama nih lakukan peran-peran terbaik yang bisa kita lakukan. Itulah kenapa ada CPC. Forum ini adalah forum yang selalu digagas untuk menyadarkan dan menghimpun kawan-kawan para pendidik untuk yuk
kita melakukan gerakan terdekat agar kita bisa semakin sadar dalam mendidik secara berintegritas dan secara kritis, mampu melahirkan nalar kritis yang baik kepada anak-anak. Dan itu dilakukan bukan di sini, tapi di sekolah masing-masing. Nah, bersama dengan forum ini nih, kita bisa berkembang lebih jauh. Dan saya harap itu menjadi tujuan akhir dari adanya diskusi-diskusi seperti ini. Saya kembalikan ke Kak Angas. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Awan atas closing statement-nya. Mungkin untuk Bang Badrus, ada closing statement-nya Bang? Pada Bang Badrus dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Angas. Ya. Saya langsung masuk aja ya teman-teman. Saya sempat nulis tadi ya, sebelum forum ini sebenarnya. Dan saya nggak tahu ya ini bisa dibilang sajak atau monolog. Tapi kita sama-sama coba resapi gitu ya, coba kita refleksikan bareng-bareng berkaitan dengan ujian nasional. Ujian nasional ya, seringkali jadi kambing hitam yang dipandang sebagai potret kemunafikan dan bobroknya sistem pendidikan di Indonesia. Ironisnya, sebagaimana ia dipandang pada hari ini sebagai sebuah cacat bobroknya sistem dan lahirnya kemunafikan yang hadir di sekolah peserta didik dan bahkan sampai ke titik para pendidiknya. Ia lahir dari sebuah harapan, mimpi, dan cita-cita yang pada akhirnya akan melahirkan pendidikan yang setara, yang adil, yang mampu menjadi dasar bagi bangsa Indonesia. Dalam sepanjang prosesnya silih berganti. Dari identitas A menuju identitas lainnya. Ironisnya, penggantiannya enggak menyelesaikan permasalahan yang ada. Tapi terkesan hanya menutupi bobrok dan munafiknya orang-orang yang merusak masa depan bangsa. Untuk menutupi gagalnya sebuah instansi. Untuk kedok bagi para pendidik yang tidak mampu menyehatkan, yang tidak mampu memperbaiki ekosistem tempat ia mendidik para peserta didiknya. Itu terpampang nyata, tak harus cerdas, tak harus intelektual untuk melihatnya. Tak perlu bersekolah bahkan untuk melihatnya. Dan kita bersama-sama seakan mengamini bahwasannya mental malas, curang, khawatir tergilas oleh mereka yang berintegritas adalah hal yang wajar untuk membunuh mereka semua yang mampu melewati ujian nasional tersebut. Untuk menutupi gagalnya, ya, untuk menutupi segala kebobrokannya, kita normalisasi hal-hal tersebut sehingga akhirnya kita jadi suatu bangsa yang bermental standar ganda. Saya rasa kita semua tidak seharusnya sepakat bahwa ujian nasional itu menjadi sebuah penentu akhir berhasil atau gagalnya seseorang insan. Tapi yang terpenting adalah proses pendidikannya, proses menempa karakter bangsa, sehingga terwujud cita-cita bangsa ini. Sehingga pendidikan mampu mensejahterakan semuanya. Tidak dipandang sebagai asesmen belaka, tapi sebagai proses yang panjang, yang akhirnya generasi-generasi berikutnya mampu mencapai cita-citanya. Sehingga lahirlah bangsa yang mungkin mampu terlibat dalam peran-perannya di setiap sektor kehidupan maupun dunia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama kita tempa diri kita sebagai manusia, sebagai insan. Kita sama-sama wujudkan pendidikan untuk generasi selanjutnya, untuk anak cucu kita yang lebih baik mulai dari diri sendiri. Entah sebagai pendidik, orang tua, belajar, atau sebagai apapun kita. Karena belajar ialah tanggung jawab dari lahir sampai kita meninggal. Karena belajar ialah tanggung jawab sepanjang masa.
Muhammad Badrus 2024 sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Angas. Kayaknya Kak Angas yang nge-freeze nih. Silakan mungkin Bang Awan. Nah, udah balik dia. Oh. Angas. Halo. Kayak nge-freeze Bang, koneksi gitu. Ya, koneksi. Oke, teman-teman, saya pikir kita sampai di akhir perjumpaan kita. Saya harus ambil alih karena ada kendala di moderator. Thank you udah diskusi malam hari ini. Thank you Badrus, itu monolog yang luar biasa. Teman-teman semua, terima kasih sudah join diskusi kita. Kita jumpa lagi di bulan depan untuk diskusi online. Yang mau datang untuk diskusi offline juga silahkan, kita nanti share jadwal dan tempatnya. Dari saya sekian, dari Bang Badrus juga sekian. Kita tetap semangat untuk terus berpikir ulang tentang pendidikan yang lebih baik untuk negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Pak Diki, Pak Badrus. Baik, terima kasih kawan-kawan.